Setelah pagi hari ini kita akan belajar sebuah hal tentang buah kekristenan, yaitu apa? Hati yang baik. Ya, buah kekristenan yaitu hati yang baik. Kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-43 sampai 45. Injil Lukas pasal yang ke-43 sampai 45. Saya akan membacakan, Bapak Ibu boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pohon dan Buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu silakan perhatikan kedua gambar ini. Ya. Ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua. Ya. Mana yang mencerminkan orang Kristen dari dua gambar ini? Oke, Bapak Ibu boleh jawab di dalam hati masing-masing ya. Mana yang mencerminkan sebagai orang Kristen? Saudara, dari mana saudara mau mengatakan bahwa oh iya betul dia orang Kristen, oh iya betul dia anak Tuhan? Dari mana Bapak Ibu menilai seseorang? Mungkin kita bisa lihat KTP ya, di KTP kan ada tercantum agama, atau mungkin ya kita bisa lihat dari penampilan, atau kita bisa lihat dia dari apa? Mungkin banyaknya aktivitas dia yang dilakukan di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Setelah banyak hal ya yang membuat kita ini bisa memberikan penilaian. Ini orang Kristen, oh ini bukan orang Kristen. Banyak hal saudara yang membuat kita memberikan penilaian apakah dia seorang Kristen atau tidak. Saudara, tapi saya coba berpikir kembali ya saudara, apa sih kriteria orang Kristen itu saudara? Apa kriterianya saudara? Saudara kenal dengan tokoh ini, Mahatma Gandhi ya. Saudara, dia bukan seorang yang beragama Kristen, kita tahu dia beragama Hindu. Tetapi di dalam kehidupannya, sepanjang sejarah kehidupannya, dia terkenal sebagai orang yang menyuarakan aspirasi rakyat bukan dengan cara kekerasan. Gandhi menerapkan ajaran agamanya untuk menginspirasi dunia meninggalkan kekerasan, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dia terkenal sebagai sosok yang memimpin rakyat India untuk lepas dari penjajahan Inggris dengan berasaskan kedamaian. Dia bukan orang Kristen saudara, tapi dia orang yang cinta damai. Tapi kadang-kadang ya, walaupun tidak semua saudara, kadang sebaliknya ya saudara. Banyak orang Kristen yang justru hidupnya tidak membawa damai. Ya, banyak orang Kristen yang hidupnya selalu membawa permusuhan dan lain-lain. Saudara, inti ajaran kekristenan memang bukan sekedar belajar soal moralitas ya saudara. Tetapi moral yang baik, kelakuan yang baik itu harus dimiliki saudara oleh orang Kristen. Firman Tuhan mengatakan dari buahnya lah maka kamu akan mengenal mereka. Jadi hati yang baik, hidup yang berdampak, membawa damai bagi orang-orang di sekeliling. Itu hal penting saudara yang harus dilakukan oleh seorang Kristen. Nah saudara yang terkasih, bagian yang kita baca hari ini merupakan penjelasan Yesus yang bukan hanya menjelaskan tentang asal-usul pohon dan buah, melainkan pesan firman Tuhan hari ini mengandung sebuah pernyataan yang sebenarnya bernada sangat tegas mengenai kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat.
Orang yang katanya hidup dekat dengan Tuhan. Dan kalau saudara melihat tadi bagian yang kita baca di ayat 43 dan 45. Nah, kalau saudara melihat di bagian sebelumnya, di dalam awal-awal di pasal 6, kalau kita membaca keseluruhan bagian pasal 6 itu sangat jelas apa yang sedang dibicarakan oleh Yesus. Apa yang sedang dikecam oleh Yesus saat itu, yaitu tindakan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang suka apa? Kalau kita lihat dari awal di pasal 6, mereka suka menghakimi sesamanya. Mereka suka membesar-besarkan kesalahan orang lain. Senang ketika menemukan kesalahan orang lain. Bahkan mereka menganggap diri mereka itu lebih benar daripada saudara-saudara mereka yang lain. Kalau kita lihat di dalam pasal 6 di Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 5 kita lihat apa? Orang Farisi menghakimi murid-murid Yesus karena mereka memetik gandum pada hari Sabat. Lalu kemudian yang kedua, ahli-ahli Taurat ya di dalam pasal 6 ayat 6 sampai 11 menghakimi Yesus karena menyembuhkan orang di hari Sabat. Yesus mengatakan mana yang lebih penting? Masa orang itu sakit dibiarkan begitu aja? Tapi orang Farisi yang senangnya nyari kesalahan, mereka terus mencari kesalahan Yesus. Mereka bilang Yesus tidak menghormati hari Sabat. Lalu kemudian di bagian pasal 6 ayat 27 sampai 36 itu Yesus mengajarkan tentang bagaimana kamu mengasihi musuhmu. Lalu di dalam pasal 6 ayat 37 sampai 42 itu perihal bagaimana orang Kristen itu mesti meninggalkan tindakan-tindakan yang suka menghakimi sesama. Sehingga saudara kita melihat di dalam bagian secara keseluruhan kitab Lukas ini tentang bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang sikap hidup mereka. Sehingga di dalam pasal 6 ayat 43 sampai 45 itu menjelaskan saudara, apa sih akar permasalahan dan tindakan moral yang dihasilkan oleh seseorang? Katakanlah, kenapa ada orang mengatakan dirinya dekat dengan Tuhan, rajin beribadah, tetapi perkataannya yang keluar itu seringkali tidak memberkati orang lain? Atau ada orang yang mengatakan dirinya dekat dengan Tuhan, rajin berdoa dan segala macamnya, tapi di tengah pekerjaan, usaha, banyak ketidakjujuran, masih sering melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak takut dosa dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang mengatakan rajin datang beribadah, pelayanan, kasih persembahan, tapi hatinya itu penuh dengan rasa iri hati, kasar dan lain sebagainya. Kenapa saudara kira-kira ada orang yang demikian? Yesus menjelaskan dengan sebuah perumpamaan tentang pohon dan buah. Yesus mengatakan bahwa pada dasarnya pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Dan juga sebaliknya, pohon yang tidak baik dia akan menghasilkan buah yang juga tidak baik. Setelah di dalam ayat ke-43 dikatakan bahwa pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Nah saudara, Yesus mengatakan pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kata baik itu di dalam bahasa asli itu artinya kalos. Kalos itu saudara artinya sehat, kokoh, dia mendapat asupan yang cukup, akarnya kuat, akarnya dalam. Akar itu kan fungsinya untuk menyerap nutrisi. Ya, kalau akarnya bagus, nutrisinya bagus, pohon itu akan bertumbuh dengan sehat. Itu, pohon yang baik itu pohon yang kalos. Ya, saudara, di dalam pengajarannya ini Yesus menggambarkan bahwa apa sih pohon dan buah itu? Pohon itu Yesus ibaratkan seperti hati manusia, saudara. Dan buah itu kita sudah tahu, buah itu tindakan yang keluar dari kehidupan seseorang. Kalau hatinya seperti yang dikatakan Yesus, kalau hatinya itu seperti pohon yang baik, yang kalos, ya, maka perkataan, gaya hidup, kebiasaan yang dikeluarkan itu juga akan baik.
Demikian sebaliknya, kalau hatinya tidak baik, ya, tidak sehat, dia akan menghasilkan buah yang juga tidak baik. Saudara, jadi buah atau yang dikaitkan dengan tindakan yang dikeluarkan oleh seseorang atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang itu tergantung dari apakah hatinya atau kehidupan jiwanya itu sehat atau tidak, saudara. Nah, saudara, sebelum kita lebih jauh bicara soal pohon yang baik, itu pasti akan menghasilkan buah yang baik. Pertanyaan saya, saudara, dari mana sih, saudara, sebuah pohon itu bisa menjadi pohon yang sehat, yang baik, yang kalos tadi, saudara? Ya, kenapa sebuah pohon itu bisa menjadi sehat, saudara? Kenapa? Tentu kita harus melihat kepada hal yang mendasar, ya, saudara, yaitu apa? Kondisi tanahnya itu harus baik, bukan? Sebelum kita berbicara lebih jauh, apa sih buah-buah kebaikan itu? Bagaimana sih pohon yang baik? Saudara, kita harus melihat kepada apa? Kondisi tanahnya, bukan? Kalau saya kaitkan ke dalam bacaan di Matius 13, kita buka sama-sama, saudara. Matius pasal yang ke-13 ayat 18 sampai 23. Kita membaca sama-sama, ya, saudara. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Ini tentang perumpamaan seorang penabur. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburnya dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerima dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Setelah saya coba mengaitkan dengan kisah perumpamaan seorang penabur, ya. Apa sih yang membuat sebuah pohon, tumbuhan, tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik, bahkan dia bisa berbuah, saudara? Dari sini kita tahu, saudara, bahwa proses sebuah tumbuhan bisa bertumbuh dengan baik itu dimulai dengan sebuah benih yang ditabur di tanah yang baik. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat ke-19, benih itu cuma ditabur di jalan. Itu enggak lama benih itu mati. Jangan harap bisa berbuah. Lalu kemudian di dalam ayat ke-20 dan ke-21 kita lihat benih itu ditabur di tanah yang apa? Berbatu-batu, saudara. Dikatakan kalau di tanah berbatu-batu pun nggak akan bisa, ya. Dia nggak akan berakar dan hanya tahan sebentar saja. Di dalam ayat ke-22 dikatakan ditabur di tanah yang apa? Ada banyak semak duri, itu pun nggak bisa. Itu akan menghimpit benih itu dan benih itu tidak akan bisa bertumbuh. Jadi harus ditabur di mana? Benih itu harus ditabur di tanah yang baik, ditabur di tanah yang subur, saudara. Setelah saya jadi berpikir dari bagian ini, saya coba kaitkan dengan kisah pohon yang sehat menghasilkan buah yang baik. Kita akan mendapat sebuah penjelasan bahwa agar sebuah pohon atau tanaman itu, saudara, bisa bertumbuh, bahkan dia berbuah baik, itu ada proses yang harus dilalui. Yaitu apa? Kita periksa kondisi tanahnya. Kita harus sediakan tanah yang subur supaya benih itu bisa bertumbuh. Supaya dari situ dia bisa mengalami proses yang namanya berbuah. Proses bertumbuh sampai berbuah, saudara, itu gak sederhana. Ya, kita lihat dari tanahnya. Apakah tanahnya itu berbatu-batu? Apakah penuh dengan semak duri? Baru setelah itu kan benih itu masuk ke tanah. Kemudian bertumbuh, ya.
berakar ke bawah dan kemudian bertumbuh perlahan ke atas. Bahkan ketika waktunya berbuah, dia akan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yesus mengatakan bahwa pohon yang sehat itu akan seperti itu. Pada akhirnya, dia akan berbuah, saudara. Dia akan menghasilkan buah yang juga kondisinya baik. Dan sebaliknya, pohon yang tidak baik, pohon yang tidak sehat, dia juga akan menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, mungkin buah yang tidak baik itu ada yang busuk, ya, atau ukurannya lebih kecil daripada daripada yang semestinya, atau jumlahnya sedikit, atau berbuah tapi rasanya nggak enak. Bahkan ada pohon yang seringkali buahnya nggak bertahan lama sebelum dia menjadi matang, atau bahkan ada yang nggak berbuah sama sekali. Nah, saudara, jadi jelas di sini bahwa yang sering menghalangi sebuah pohon menjadi baik atau menjadi sehat, bahkan yang seharusnya berbuah tidak berbuah, itu apa, saudara? Ya tadi, saudara, kita mesti lihat dulu dari kondisi tanahnya, saudara. Saudara, sadar tidak sadar, terkadang kita enggan ya untuk memperhatikan kondisi tanahnya. Sebelum kita menghafal, kita tahu bagaimana orang Kristen harusnya bertumbuh, buah-buah apa yang harus ada pada orang Kristen. Saudara, kita tahu semua buah-buah itu, tetapi terkadang kita tidak memperhatikan hal yang mendasar. Tanpa sadar, benih yang merupakan bibit dari buah itu baru masuk, tetapi terhalang, saudara. Terhalang apa? Semak duri, ada batu-batu. Saudara, bukankah hal ini juga sama dengan kehidupan kita? Kadang kita cuma tahu, oh ya, orang Kristen harus berbuah. Orang Kristen harus bertumbuh. Firman Tuhan, orang Kristen itu harus melakukan tindakan yang baik. Perkataannya harus benar. Kita tahu, saudara, semua itu. Tapi seringkali, saudara, sadar dan tidak sadar, kita nggak mau dan kita menyangkali untuk memperhatikan kondisi tanah kehidupan kita. Apakah ada bebatuan, apakah ada semak duri yang menghimpit, yang menghalangi benih-benih kebenaran itu masuk ke dalam hati kita, saudara. Ketika kita tidak mengoreksi bahwa di dalam diri kita ini masih banyak bebatuan yang keras, semak duri, mungkin ada kekhawatiran, ada kekerasan hati, ada kepahitan, ada penolakan. Ya, saudara, bahkan seringkali kita tidak menyadari kita nih hidup di tengah-tengah lingkungan toksik, saudara. Kalau anak muda sekarang bilang, lingkungan yang tidak sehat. Ya, toksik itu racun, saudara. Anak muda sekarang bilang komunitas toksik, komunitas yang tidak membangun. Kita kadang mengatakan itu sah-sah saja bagi kita. Padahal sebenarnya itu seperti kondisi tanah yang tidak baik, yang menghalangi pertumbuhan kehidupan kita. Jangan harap mau berbuah, belum Ricky mau bertumbuh, so mati itu benih, saudara. Saudara, dan kita anggap itu semua sah-sah saja. Yang penting kita masuk gereja, aman. Yang penting orang tahu kita ini pelayan yang baik di gereja. Saudara, kita nggak sadar bahwa sebenarnya itulah hal yang menghalangi benih kebenaran itu masuk ke dalam hati kita. Membuat kita itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Apalagi menghasilkan buah yang baik, saudara. Saudara, benih itu diibaratkan sebagai firman Tuhan. Pengajaran yang membuat kita bertumbuh. Tapi kadang, saudara, kita tidak sadar kalau benih itu terhambat pertumbuhannya di dalam hidup kita. Ya, misalnya sebelum saudara masuk gereja, mungkin saudara banyak mengeluh, banyak marah-marah, ya, tidak mempersiapkan hati dengan benar. Atau sebelum masuk gereja, sebelum dengar firman Tuhan, sebelum pengajaran itu masuk di dalam hati kita, kadang-kadang so banyak penolakan terlebih dahulu, saudara. Baru datang ke dalam gedung gereja, yang dilihat apa? Yang dilihat itu bukan hatinya yang diperiksa,
Tetapi koreksi inilah, koreksi itulah, kurang ini dan kurang itu. Pengkhotbah belum selesai bicara, tapi hati itu so ada penolakan, so ada rasa kesal dan lain sebagainya. Saudara, seperti kondisi tanah tadi, saudara ya. Kalau dia mau menghasilkan satu pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik, yang bisa dinikmati oleh banyak orang, maka itu semua harus kita bawa satu persatu kepada Tuhan untuk dibersihkan, saudara. Semak durinya kita bersihkan, batu-batunya kita buang, supaya benih itu bisa leluasa bertumbuh di dalam hati kita, supaya kita ini bisa menjadi pohon yang baik, pohon yang sehat. Yang sering kali terjadi itu sebaliknya, saudara. Kita biarkan tanah hati kita ini, tanah kehidupan kita ini penuh dengan bebatuan, penuh dengan semak duri, akar kepahitan, iri hati, sombong, merasa diri itu paling benar, saudara. Bergaul di lingkungan yang tidak sehat, yang senangnya menggosipkan orang. Saudara, kadang-kadang kita ini gak mau datang sama Tuhan terlebih dahulu untuk biarkan Tuhan bersihkan kehidupan saya. Seringnya kita ini datang ke gereja, oh iya saya pengen bertumbuh, saya pengen berbuah, saya aktif di dalam pelayanan. Supaya apa, saudara? Saudara, seringkali kita berharap datangnya benih itu membuat kita ini bisa bertumbuh dan berbuah. Tapi sama dengan perumpamaan tadi, baru masuk benihnya tetapi sudah mati, gak bertahan lama. Ya gak bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Berbuah 100 kali lipat atau 60 kali lipat. Saudara, kalau bicara soal buah-buah kekristenan, saya yakin saudara tahu. Atau saudara mungkin sudah melakukan yang lebih banyak dari yang saya lakukan. Tapi hari ini kita mau belajar kembali, saudara. Sebelum kita mau komitmen jadi orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah baik, kita harus sadar kita perlu sediakan tanah yang subur supaya benih itu bisa masuk, benih itu bisa tumbuh dan kemudian berbuah. Itulah seharusnya prosesnya seperti itu, saudara. Biarkan benih itu masuk ke dalam tanah yang subur dan kemudian diolah menjadi pohon yang baik sampai menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Banyak orang Kristen hari ini hanya terlihat bertumbuh ya. Padahal sebenarnya tidak bertumbuh dengan baik, saudara. Dari mana kita bisa lihat? Ya jelas dari buahnya, saudara. Ya, buah itu tidak bisa dibohongi, saudara. Buah itu tidak bisa dibohongi. Saudara mungkin bisa membohongi orang ya, tanda kutip. Ya bukan bohong lah. Misalnya, ya saudara bisa datang ke gereja, saudara duduk manis, saudara melayani Tuhan dengan rapi, dengan bagus. Tapi saudara di rumah saudara gak bisa bohong. Di tempat kerja juga saudara gak bisa bohong. Orang akan lihat buahnya, saudara. Sangat betul yang Yesus katakan bahwa kalau pohonnya baik, kalau pohonnya sehat, buahnya itu pasti baik, sudah pasti baik. Tapi sebaliknya kalau pohonnya gak sehat, pohonnya gak baik, itu buah-buahnya itu pasti gak baik, saudara. Buahnya itu banyak yang gak baik. Karena apa? Karena benihnya itu tidak tumbuh di tanah yang baik. Pohon itu terhambat pertumbuhannya. Bisa menghasilkan buah? Bisa, tapi gak baik. Ya, misalnya banyak yang busuk, buahnya gak enak rasanya, atau ukurannya tidak semestinya. Ya, misalnya duren tuh duren montong misalnya besar-besar, tapi cuma segini ya, dikategorikannya duren montong misalnya, saudara. Ukurannya tidak semestinya berbuah, tapi buahnya gak baik, saudara. Saudara, saya memberikan satu kisah ya, ini kisah nyata. Saudara tahu ya Mahatma Gandhi yang tadi saya jelaskan. Dia tokoh yang memperjuangkan rakyat India itu dengan cara damai. Dia orang yang mengagumi khotbah
Yesus di bukit. Saudara tahu ya, di dalam Matius 5-7 tentang khotbah di bukit itu Mahatma Gandhi senang dengan pengajaran Yesus. Dan satu kali saudara, seorang misionaris bernama Stanley Jones bertemu dengan Mahatma Gandhi dan kemudian bertanya, "Gandhi, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa kelihatannya Anda itu keras sekali menolak untuk menjadi pengikut Kristus?" Ya, seorang bertanya. Lalu kemudian Mahatma Gandhi menjawab, "Saya tidak pernah menolak Kristus Anda. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen," dia katakan. Lalu satu statement dari Mahatma Gandhi yang dikeluarkan bahwa jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India ini akan menjadi Kristen hari ini. Mahatma Gandhi mengatakan seperti itu. Saudara, kita akan mengerti ya kenapa Mahatma Gandhi mempunyai pandangan seperti itu, saudara. Kita lihat saat pengalamannya ya, ketika dia menjadi seorang pengacara di Afrika, dan saat itu ada sistem apartheid pada waktu itu, dan sebagai anak muda Mahatma Gandhi sangat tertarik dengan ajaran kekristenan dan ia mempelajari Alkitab, saudara, dan ajaran-ajaran Kristus, salah satunya khotbah Yesus di bukit. Dia serius mempertimbangkan hidupnya untuk menjadi seorang Kristen. Dia mencari gereja untuk dia kunjungi yang dekat dengan tempat tinggalnya. Tapi di pagi hari itu, di hari Minggu ketika dia mau melangkah ke gedung gereja, kemudian salah satu orang berkulit putih ya, katakanlah, menghadang dia dan mengatakan, "Mau kemana kamu orang kafir?" Dikatakan. Ya, "Mau kemana kamu orang kafir?" Gandhi bilang, "Saya mau masuk ke dalam gedung gereja, saya mau beribadah." Lalu seorang yang tadi di pintu gereja, dia menjaga pintu di depan, dia mengatakan, "Pergi kamu, tidak ada ruang untuk orang kafir seperti kamu. Pergi atau saya mau minta orang untuk usir kamu dari sini." Saudara, kita melihat dari sini ya, bahwa satu tindakan kasar, satu tindakan yang tidak baik, yang seharusnya mewakili Kristus, itu bisa menghentikan langkah seorang Mahatma Gandhi untuk mempertimbangkan kekristenan bagi dirinya. Setelah dari kisah ini saya kemudian berpikir ya, betul yang Yesus katakan, bahwa kita bisa melihat apa sih dampak dari orang Kristen yang hidupnya tidak baik. Ya, dampak dari orang Kristen yang hidupnya itu nggak sehat. Dampaknya itu di ayat 45, saudara, dikatakan apa? Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Yesus mengatakan bahwa kalau orang yang kondisi hatinya seperti pohon yang baik, dia akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya. Sebaiknya orang yang tidak baik, dia akan mengeluarkan yang tidak baik juga. Dan itu yang akan meluap dari dalam hatinya dan kemudian diucapkan. Nah saudara, jadi masalah utamanya tuh hati, saudara. Hati yang tidak sehat, jiwa yang tidak sehat itu yang memang harus kita periksa. Harus kita perhatikan. Mulailah untuk kita memeriksa, saudara, kondisi kehidupan tanah kita. Apakah dipenuhi dengan semak duri, batu-batuan, akar kepahitan, komunitas-komunitas yang tidak baik, yang menjadikan kita itu punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Supaya dengan itu, saudara, ketika benih firman Tuhan, benih pengajaran itu masuk, itu bisa diolah dengan baik untuk pertumbuhan hidup kita dan diharapkan bisa menghasilkan buah, saudara. Saudara, ini binatang apa ya? Saudara tahu ya? Ini lebah ya, saudara. Yang satu ini apa? Lalat. Ya. Saudara, apa yang membedakan keduanya, saudara? Lebah dan lalat. Lebah kita tahu dia suka dengan bunga ya. Dia selalu cari bunga. Selapar apapun dia cari bunga.
Kodratnya lebah itu ya seperti itu. Dia menghisap manisnya kelopak bunga. Kita tahu bunga itu indah. Dan lebah kita tahu menghasilkan apa? Madu. Madu itu banyak manfaatnya, saudara. Lalu kemudian yang satu lagi, yang tadi, ya, ini apa? Lalat. Lalat itu binatang yang kotor ya, saudara. Dia hidup mencari makan di sampah, di tempat-tempat yang kotor, yang busuk, dan kita lihat lalat itu terkenal dengan sifatnya yang suka menyebar penyakit. Kalau ada lalat kita cepat-cepat usir, hus, ya saudara. Lebah tidak tertarik pada kotoran, lebah tertarik pada keindahan dan harumnya bunga. Tetapi lalat dia lebih tertarik dengan yang busuk, yang kotor. So itu lalat itu penyebar penyakit, saudara. Setelah melalui kedua hewan ini kita bisa berpikir ya, kenapa ada orang yang hidupnya baik ya, hatinya baik, kalau ada di dekat dia itu rasanya termotivasi, hidup itu jadi lebih semangat ya, hidupnya selalu membangun orang lain, membawa shalom di tengah-tengah orang sekitarnya. Nah saudara, tetapi ada juga orang yang hidupnya gak baik, selalu membawa permusuhan, tidak membawa damai, suka menggosipkan orang, kasar, dan suka semua hal yang jahat yang keluar dari dalam dirinya. Itu semua tergantung dari apa, saudara? Tergantung dari kerinduan hatinya untuk selalu mencari kebenaran. Tergantung dari hatinya untuk rela meninggalkan yang kotor dan jelek, supaya perbendaharaan hatinya itu hanya diisi dengan hal-hal yang baik. Setelah Tuhan meminta kita untuk meninggalkan, untuk membersihkan diri kita dari dosa yang sudah menjadi kebiasaan. Tapi kadang kita belum rela kan saudara untuk meninggalkan sifat kita yang kasar, yang selalunya iri hati sama orang, negatif selalu pikirannya sama orang, yang hobinya membicarakan orang, yang hobinya mencari kesalahan orang. Kita belum rela meninggalkan komunitas-komunitas toksik kita. Alasannya apa? Saya kan masih hidup di dunia. Saya masih hidup dalam kedagingan. Saudara, orang Kristen bisa jatuh dalam dosa? Bisa ya saudara. Orang Kristen bisa gak melakukan kesalahan? Bisa saudara. Orang Kristen bisa melukai sesamanya? Bisa. Bahkan habis saat teduh kita bisa marah-marah saudara. Itu perjuangan yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Tapi yang menjadi kesalahan fatal itu apa saudara? Ketika hal-hal yang tidak baik itu menjadi kebiasaan, menjadi karakter kita. Secara manusia kita bisa saudara timbul iri hati sama orang lain. Tapi jangan sampai iri hati itu kita pupuk di dalam diri kita. Ya. Dan itu menjadi kebiasaan kita saudara. Kalau kita hidup di tempat yang sehat, relasi kita dengan Tuhan baik, kita akan cepat menyadari dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kita akan cepat sadar bahwa yang kita lakukan itu hanya sampah yang harus kita tinggalkan. Kita gak berlarut dengan sebuah kebiasaan yang tidak baik, yang menjadi habit di dalam diri kita, saudara. Menjadi buah-buah yang tidak baik yang kita keluarkan. Agustinus, saudara, santo, dia seorang santo. Dia mengatakan bahwa dosa itu awalnya dari sebuah keinginan. Lalu kemudian keinginan itu menjadi satu hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu kemudian menjadi satu kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang akan menjadi satu keharusan yang harus kita lakukan. Mulainya ya dari ingin-ingin saja saudara. Tapi lama-kelamaan jadi kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi satu keharusan. Setelah orang Kristen yang seperti pohon yang sehat, dia akan cepat menyadari dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Sehingga tidak menjadi kebiasaan yang kemudian membuat dia menjadi orang Kristen yang sulit bertumbuh, berpotensi mengeluarkan buah-buah yang tidak baik di dalam hidupnya. Jadi saudara, sampai di sini kita tahu ya, apa kriteria seorang Kristen saudara? Sudah pasti dia harus berbuah kebaikan di dalam hidupnya. Gimana caranya dia bertumbuh,
menjadi pohon yang baik, berbuah baik, dimulai dari kondisi tanahnya. Mari bersihkan semua yang kotor, semak duri, bebatuan yang keras, akar yang pahit, penolakan, hati yang tidak mau diubah. Itu semua menghambat saudara pertumbuhan kita untuk menjadi pohon yang baik, yang berbuah manis. Mari saudara kita menjadi orang-orang Kristen seperti yang firman Tuhan katakan. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau memang benar sungguh-sungguh Injil Kristus yang mengubahkan hidup kita, mari tunjukkan mana buahnya saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami sadar bahwa kami lemah dan terbatas. Bahkan ketika kami mengatakan kami mau berkomitmen menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah, tapi seringkali kami gagal Tuhan. Kami gagal menghasilkan buah-buah yang baik. Yang justru kami hasilkan adalah buah-buah yang asam, yang tidak enak, yang tidak bisa dinikmati oleh orang. Tuhan, ajar kami untuk selalu memperhatikan, melihat kondisi tanah hidup kami. Kami sadar bahwa masih banyak dosa, masih banyak bebatuan, semak duri, akar kepahitan, penolakan, dan lain sebagainya yang menghambat pertumbuhan hidup kami menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah. Bantu kami Tuhan, tolong kami di dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh menjadi pohon seperti yang dikatakan Yesus, yang bertumbuh dengan baik, yang menghasilkan buah beratus-ratus kali lipat. Kami rindu hidup kami seperti demikian. Kiranya Tuhan menguatkan kami, teguhkan firman ini di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.